Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Ibu Siti Ramsyah Aini Ritonga, guru bidang studi ekonomi SMA Islam An-Nizam Medan. Hari ini kembali lagi di video pembelajaran ekonomi gampang. Mari kita buka pembelajaran hari ini dengan mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nah Ibu kelas 10, kita lanjut lagi materi kita tentang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Bila kemarin kita sudah ngebahas beberapa industri jasa keuangan, mulai dari Bank Indonesia, bank umum ya, mulai dari bank umum, bank perkreditan rakyat, pegadaian, dana pensiun, lembaga penjamin simpanan, selanjutnya ada pasar modal, asuransi. Semua lembaga-lembaga atau industri jasa keuangan tersebut diawasi, kepalanya itu OJK. Ya, regulasi, pengaturan, pengawasan itu diatur dan diawasi oleh OJK. Maka terbentuklah sebuah lembaga independen negara Republik Indonesia dalam mengawasi sistem ya pelayanan jasa keuangan di Indonesia yang disebut Otoritas Jasa Keuangan. Itu dia. OJK adalah lembaga negara yang independen yang diberi kewenangan untuk menjalankan tugas pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan di Indonesia. Maka kalau dia independen, dia tidak bisa, kebijakan-kebijakannya tidak bisa dipengaruhi oleh pihak lain. Tidak bisa disuap, tidak bisa dipengaruhi, dia bersifat independen. Nah, OJK disahkan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Lembaga keuangan yang diatur dan diawasinya atau yang diawasi OJK adalah perbankan, pasar modal, industri jasa keuangan non-bank yang terdiri atas perasuransian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan lainnya. Kita lihat ini OJK pengawasan lembaga keuangan bank, yaitu Bank Indonesia. OJK melakukan pengawasan lembaga keuangan non-bank, Bappepen LK. Maaf ya. Nah, dari gambar ini kita lihat bahwa peran-peran kewenangan dari Bank Indonesia, Bappepen LK, dan pasar modal itu diganti dan dialihkan dilaksanakan oleh OJK, ya. Jadi seperti kita lanjut di sini. Nah, kewenangan BI ya dalam mengawasi dan mengatur seluruh lembaga keuangan itu dibagi kerjaannya. Ya, jadi ada yang dikerjakan sama BI, ada yang dikerjakan sama OJK. Apa yang dikerjakan sama BI? BI bertanggung jawab dalam masalah makro finansialnya Indonesia, yang fokus pada kestabilan sistem keuangan dengan cara memitigasi resiko sistematik. Jadi melalui kebijakan-kebijakan moneternya dari Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai rupiah dan perekonomian Indonesia. Itu secara makronya. Tapi kemarin itu sebelum ada OJK, ya, BI itu bertugas sebagai pengawas lembaga keuangan dan pengatur penstabil keuangan Republik Indonesia. Nah, dibentuk nih OJK. Dibentuk OJK. Nah, jadi nggak semua dikerjakan sama BI. Ada yang dikerjakan sama OJK. Nah, dilimpahkanlah ke OJK, dialihkan ke OJK, maka OJK yang bertanggung jawab dalam masalah mikro. Kalau BI masalah makro, yaitu pengawasan mikroprudensial yang berfokus pada kesehatan aplikasi individu, aplikasi dari industri jasa keuangannya. Selanjutnya ada lembaga Bapepam LK, yaitu badan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, yang mana awalnya mengatur dan mengawasi pasar modal dan industri keuangan, itu juga dialihkan menjadi OJK, kepada OJK. Maka OJK juga mengawasi pasar modal, mengatur jalannya pasar modal. Ya, itulah penjelasannya. Selanjutnya, apa latar belakang terbentuknya OJK? Yang pertama, amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, yaitu berisi bahwa
Bank Indonesia, ya, Bank Indonesia itu bersifat independen, tidak memihak. Yang kedua, banyaknya perkembangan industri keuangan yang hari ini sudah sangat banyak, ya, bahkan untuk kegiatan jasa-jasa pembayaran juga sudah mulai banyak. Yang ketiga, latar belakangnya konglomerasi lembaga jasa keuangan. Jadi lembaga-lembaga jasa keuangan ini beranak pinak, ya, sangat banyak, sangat beragam. Jadi misalnya ada induk perusahaan, ada anak perusahaan. Jadi sampai tidak terawasi lagi, sampai banyaknya, jadi sulit untuk diawasi, maka dibentuklah OJK. Yang keempat, untuk melindungi konsumen. Jadi untuk kenyamanan kita dalam transaksi, kenyamanan kita dalam menggunakan jasa lembaga keuangan, salah satunya untuk melindungi konsumen supaya kita nyaman untuk melakukan transaksinya. Maka tugas dan fungsi otoritas jasa keuangan, fungsinya yaitu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan. Jadi terintegrasi terhadap keseluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Jadi kemarin ada 6 ya, jasa keuangan atau industri jasa keuangan. Keenam itu semua terintegrasi, diatur di bank, di otoritas jasa keuangan. Itu fungsinya, mengatur dan mengawasi. Tugasnya apa? Melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Tujuan dibentuknya OJK, yang pertama, agar keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, agar lembaga-lembaga jasa keuangan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Dan yang ketiga, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dalam menggunakan jasa keuangan yang ada di Indonesia. Itu tujuan dibentuknya. Nah, dalam menjalani tugasnya sebagai OJK, ya ada 5 masalah yang sering dihadapi oleh OJK. Maksudnya pengaduan-pengaduannya ya, dalam melaksanakan, mengawasi sistem lembaga jasa keuangan. Jadi ada beberapa pengaduan di masyarakat, dari masyarakat kepada OJK, dan ada 5 masalah yang dihadapinya. Yang pertama, informasi asimetris. Informasi asimetris itu adalah informasi di mana satu pihak lebih mengetahui mengenai kondisi barang yang akan dijual daripada pihak lain. Ini menjadi masalah. Jadi contohnya, kalau di antara penjual dan pembeli, si penjual lebih mengetahui mengenai kualitas, mengenai informasi tentang barang atau hal yang mau dijual daripada si pembeli. Dikhawatirkan kalau satu pihak lebih mengetahui akan terjadi penipuan. Dikatakanlah bagus ini segala macam, padahal tidak bagus. Itu adalah informasi asimetris. Maka untuk mengatasi itulah dibentuk juga. Yang kedua, perlakuan yang tidak adil terkadang ya antara si kaya dan si miskin dalam penggunaan jasa keuangan. Yang ketiga, kualitas pelayanan tidak memadai, ya, tidak kompeten pihak-pihak penyelenggara pengawasnya. Yang keempat, penggunaan dana konsumen yang tidak bertanggung jawab. Dan yang kelima, pengaduan konsumen yang kurang efektif. Jadi kurang didengarin, kurang dikasih solusinya, seperti itu. Maka dalam mengatasi masalah-masalah yang ada di OJK, OJK memiliki 5 hal prinsip. Yang pertama, transparansi. Dari segi transaksi yang dilakukan, dari segi aturannya itu bersifat transparansi. Bukan hanya pihak penjual yang tahu, tapi pihak pembeli juga tahu. Bukan hanya pihak lembaga jasanya yang tahu, tapi masyarakat atau konsumennya juga tahu. Yang kedua, ada prinsip keadilan, tidak tumpang tindih. Yang ketiga adalah kehandalan. Jadi keprofesionalan pegawai OJK dalam menjelaksanakan pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan. Jadi kalau handal ini, dia tidak memihak. Ya, profesional tidak memihak, dia bersifat objektif. Yang keempat, kerahasiaan dalam urusan keuangan atau data nasabahnya. Dan yang keempat, adanya prinsip pengaduan dan penyelesaian sengketa.
Itu untuk materi OJK, semoga bisa dipahami. Kalau ada mau tanyakan silakan. Terima kasih. Demikian pembelajaran hari ini. Sampai ketemu di video pembelajaran ekonomi gampang selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and share. Terima kasih. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.